Oke, kembali lagi bersama saya dalam review jurnal kali ini. Kita akan membahas sebuah rangkuman jurnal teologi yang sangat relevan, yaitu karya Yun Suju berjudul Holistic Spiritual Formation in Dialogue with Jonathan Edwards, Theology of Spiritual Sense. Latar belakangnya di era postmodern saat ini, kita sering merasakan sebuah paradoks, yaitu di satu sisi dunia menawarkan konektivitas tanpa batas, tapi di sisi lain psikolog Jeffrey Arnett mencatat adanya peningkatan kecemasan dan ketidakpastian yang mendalam pada manusia modern. Banyak orang merasa hidup mereka terfragmentasi atau terpecah belah dan mengalami kelaparan spiritual untuk mencari makna hidup khususnya. Sayangnya, data menunjukkan banyak anak muda justru meninggalkan gereja. Mengapa? Karena salah satunya alasan utamanya ialah karena mereka merasa institusi gereja hanya menawarkan rutinitas yang kaku, namun kurang memberikan spiritual formation atau pembentukan rohani yang mampu menyentuh kedalaman jiwa mereka. Oleh sebab itu, jurnal ini dengan judul Holistic Spiritual Formation in Dialogue with Jonathan Edwards, Theology of Spiritual Sense ini mungkin dapat menjadi masukan bagi permasalahan yang ada saat ini. Demikian. Jurnal ini menarik karena ini mendefinisikan apa itu spiritual formation, bukan sebagai program instan saja, tetapi sebagai perjalanan seumur hidup menuju sebuah keutuhan atau wholeness. Penulis menggunakan pemikiran teolog abad ke-8, yaitu Jonathan Edwards, untuk menjawab tantangan zaman ini. Mari kita masuk ke inti landasan teologisnya. Jurnal ini menyoroti bahwa Jonathan Edwards menolak pemisahan antara akal budi dan emosi. Karena bagi Edwards, pengalaman religius yang sejati haruslah bersifat holistik atau menyeluruh, menyentuh kognisi, pikiran, afeksi atau perasaan, dan volisi atau kehendak. Kuncinya ada pada konsep Edwards tentang spiritual sense atau indera spiritual. Jurnal ini menjelaskan bahwa Edwards membedakan dua jenis pengetahuan, yaitu speculative knowledge dan sensible knowledge. Untuk memahami ini lebih dalam, kita bisa kembali melihat penjelasan Edwards dalam bukunya A Treatise Concerning Religious Affection, di mana Edwards menggunakan analogi yang sangat terkenal, yaitu tentang madu. Edwards berkata, kita bisa mengetahui definisi madu secara rasional, warnanya, teksturnya, asal-usulnya, namun pengetahuan itu berbeda jauh dengan saat kita benar-benar mencicipi manisnya madu di lidah kita. Jadi Edward menulis, barang siapa memiliki rasa spiritual, ia tidak hanya berspekulasi, tetapi ia merasakan keindahan dan kekudusan ilahi. Jadi inilah yang disebut sensible knowledge. Jadi bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga mencicipi keindahan Tuhan. Jurnal ini menekankan bahwa holistic spiritual formation bertujuan untuk melatih rasa ini. Jadi ketika kita benar-benar merasakan keindahan Tuhan, affection kita juga akan bangkit. Dan menurut Edwards, affection itu bukan sekedar emosi yang meledak-ledak, melainkan gerak atau kehendak atau will, gerak kehendak atau will yang kuat. Jadi formasi spiritual yang utuh tidak hanya mengisi kepala dengan informasi, tetapi melatih hati juga untuk mencintai apa yang Tuhan cintai. Nah, kemudian berdasarkan teologi tersebut, jurnal ini mengajukan ada 3 prinsip utama dalam formasi spiritual holistik, ya, yaitu yang pertama ada formasi sebagai proses atau formation as a process, yaitu yang akan membahas spiritual formation itu adalah sebuah proses, di mana di dunia yang serba instan ini, kita sering terjebak berpikir bahwa kedewasaan rohani itu bisa dicapai lewat satu seminar atau KKR. Tapi jurnal ini menegaskan bahwa itu seharusnya tidak dapat terjadi instan seperti itu, karena ini adalah sebuah lifelong journey. Alkitab menggunakan metafora pertumbuhan bayi di 1 Petrus 2 ayat 2. Kemudian konstruksi bangunan yang disusun batu demi batu di Efesus 2 ayat 21. Jadi kita sedang dibentuk, kita being formed. Jadi jangan frustasi sebenarnya jika perubahan karakter tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah ziarah yang panjang. Kemudian pilar yang kedua,
yaitu keseimbangan antara inisiatif Allah dan juga tanggung jawab manusia, gitu ya. Jadi ini poin yang cukup krusial, yaitu siapa yang bekerja sebenarnya di dalam pertumbuhan rohani kita, Tuhan atau kita. Dan jurnal ini meminjam epistemologi Edwards menjelaskan bahwa kita berada dalam posisi yang pasif, tapi juga sekaligus aktif. Di satu sisi kita pasif. Edward menegaskan bahwa manusia alamiah secerdas apapun buta terhadap keindahan ilahi sampai Roh Kudus memberikan cahaya baru itu. Kita tidak bisa menciptakan rasa manis madu itu sendiri. Itu adalah anugerah. Tapi di sisi lain, jurnal ini menekankan bahwa kita juga aktif, ya. Kita juga aktif dalam human agency disebutnya. Pikiran kita aktif menyusun dan merespon iluminasi yang Allah telah berikan. Kita harus berkomitmen pada disiplin rohani seperti atlet yang berlatih. Kita membuka layar meskipun anginnya itu datang dari Roh Kudus yang akan menggerakkan perahu. Keseimbangan inilah yang penting agar kita tidak jatuh pada kemalasan spiritual atau kesombongan atas usaha sendiri. Dan kemudian tujuannya adalah pada akhirnya pilar yang ketiga yaitu untuk mencari Allah itu sendiri atau seeking God self. Jadi tujuan formasi spiritual bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan seperti berkat, kesuksesan, atau bahkan sekedar perasaan tenang. Tapi tujuannya adalah communion atau persekutuan dengan Allah. Jurnal ini mengutip konsep ontologi Edward yang indah, bahwa pengetahuan sejati tentang Tuhan adalah partisipasi di dalam Tuhan. Edward menyebutnya consent of being to being. Jadi persetujuan atau keselarasan total antara makhluk dengan penciptanya. Sehingga semakin kita bertumbuh, seluruh keberadaan kita, pikiran, perasaan, dan kehendak itu semakin menjadi selaras atau agreeable dengan pribadi Allah. Kita tidak hanya berkomunikasi kepada Tuhan, tetapi kita bersekutu di dalam Tuhan. Inilah holiness atau kekudusan yang sejati, yang menurut jurnal ini identik dengan wholeness, yaitu keutuhan. Ya, jadi holiness in wholeness. Jadi spiritualitas tuh tidak berhenti hanya pada devosi pribadi, bahkan pada akhirnya juga ada bukti nyata setelah itu. Apakah kita melakukan kehendak Allah dengan melayani sesama, dan apakah kita juga memiliki integritas di dalam kehidupan. Maka sebagai penutup, sebagai kesimpulan, Yun Suju mengajak kita juga untuk merevisi pemahaman kita tentang spiritualitas dengan berdialog bersama teologinya Jonathan Edwards. Kita diingatkan bahwa formasi spiritual Kristen adalah yang pertama, sebuah proses dinamis seumur hidup, bukan hasil yang instan. Kemudian yang kedua, yaitu memerlukan keseimbangan antara anugerah Allah yang absolut dan manusia. Dan yang ketiga, tujuan akhir dari semuanya itu adalah persekutuan intim dengan Allah. Jadi bagi kita yang adalah mahasiswa teologi ataupun yang mungkin mengajar, ini mengingatkan kita bahwa tugas kita, tugas saya, tugas kita sekalian bukan sekedar transfer informasi saja, tetapi memfasilitasi pertemuan nyata dengan Allah yang dapat mengubahkan hati. Dan perubahan sejati itu butuh waktu, dan Tuhan yang akan menyertai dalam setiap langkah pembentukan kembali gambarnya di dalam setiap diri umatnya. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.